Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Terakhir di bagian muqaddimah al-muallif Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala menukil ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala wa rahimallahu al-imama Ahmad bin Hanbalin idh qala. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau berkata, yaitu di dalam sebuah bait syair. Beliau menyatakan, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru, ni'mal matiyatu lil fata atharu. Dinun nabiyyi, agama Nabi Muhammadin, akhbaru, berita-berita. Jadi agama Nabi Muhammad itu berupa akhbar, berita-berita, riwayat-riwayat, hadis-hadis. Karena memang demikianlah agama Islam disebarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu melalui akhbar, melalui athar, melalui ahadis. Sehingga beliau menyatakan dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru. Agama Nabi Muhammad adalah akhbar, berita-berita. Ni'mal matiyatu lil fata atharu. Sebaik-baik kendaraan untuk seorang pemuda adalah atharu, yaitu riwayat-riwayat. Sebaik-baik kendaraan yaitu untuk menuju tujuan di dalam dia beragama adalah athar, dengan mempelajari riwayat-riwayat. La targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi wa alihi. La targhabanna 'anil hadithi wa alihi. Janganlah sekali-kali engkau membenci hadis dan alihi, dan ahlul hadis. Janganlah sekali-kali engkau membenci hadis dan ahlul hadis. Farra'yu lailun wal haditsu naharu. Ra'yu, pendapat, itu adalah permisalannya seperti malam, wal hadis, adapun hadis, naharu, adalah siang yang terang benderang. Ini perbandingan, ya, perbandingan antara pendapat pribadi dengan hadis. Sekedar pendapat belaka yang tidak dibangun di atas dalil, itu permisalannya seperti apa? Seperti lail, seperti malam yang gelap gulita, ya, gelap. Adapun hadis itu permisalannya seperti nahar, seperti siang yang terang benderang. Dengan hadis, ketika kondisi terang itu kita bisa membedakan, ya, mana ranting pohon dan mana ular ketika kita berjalan di malam hari. Ya, kalau kondisinya gelap gulita, terkadang kita nggak bisa membedakan ini ada sesuatu yang panjang di tengah jalan. Apakah dia ranting pohon ataukah ular? Tidak jelas. Kita tidak bisa membedakannya. Tapi ketika di siang hari, ketika kondisinya terang benderang, kita bisa membedakan. Oh, itu batang pohon. Oh, itu ternyata ular. Ya, kalau ular kita harus hati-hati. Nah, demikian permisalan pendapat pribadi yang tidak dibangun di atas dalil dengan apa?
dengan hadis. Pendapat itu seperti malam yang gelap gulita, adapun hadis itu permisalannya seperti siang yang terang benderang. Wala rubbama jahilal fata atharal huda. Dan bisa jadi seorang pemuda tidak mengetahui jalan hidayah. Wala rubbama jahilal fata atharal huda. Dan bisa jadi seorang pemuda tidak mengetahui jalan hidayah, jalan petunjuk. Wasyamsu bazighatun laha anwaru. Sedangkan matahari telah terbit dan dia memiliki sinar yang terang benderang. Ya. Di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyebutkan tentang keutamaan hadis, ahlul hadis, dan bahwasanya agama Nabi Muhammad, agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam itu berupa riwayat-riwayat, berita-berita, hadis-hadis. Maka jangan sekali-kali engkau membenci hadis, karena hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi itulah agama. Maka jangan sekali-kali, kata beliau, engkau membenci hadis maupun ahlul hadis. Barakallahu fikum. Ini selesai muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelahnya beliau akan langsung memasuki pembahasan dari sifatus salah, sifat salat Nabi, ya, sifatus salatin Nabi alaihi salatu wassalam, yang merupakan talkhis, ringkasan dari kitab beliau Sifat Salatin Nabi. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Di sini beliau akan menyebutkan gerakan-gerakan salat atau amalan-amalan di dalam salat dengan nomor-nomor, ya. Sehingga dengan itu kita akan lebih mudah untuk memurajaahnya. Kita akan masuki pembahasan nomor yang pertama. Al-awwalu, ini yang beliau istilahkan dengan unwan, ya. Judul yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah istiqbalul Ka'bah. Yang mana kemudian di bawah judul itu beliau juga akan menyebutkan nomor-nomor setiap rincian pembahasan, yang itu beliau urut dari awal kitab sampai akhir kitab. Pembahasannya totalnya berjumlah 180 poin, ya. Untuk judul yang pertama, Al-awwalu istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Kemudian poin yang pertama, Al-awwal, idza qumta ayyuhal muslimu ila salati fastaqbilil Ka'bata haitsu kunta. Jika engkau, wahai hamba muslim, hendak mengerjakan salat, berdiri hendak menegakkan salat, fastaqbilil Ka'bata, maka menghadaplah ke arah Ka'bah. Haitsu kunta, dimanapun engkau berada. Fil fardi wan nafli, baik ketika mengerjakan salat fardu, wajib, wan nafli, dan juga salat sunnah, salat nafilah. Wa huwa ruknun min arkanis salati, dan istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah, itu merupakan rukun dari rukun-rukun salat allati la tasihhu salatu illa biha, yang tidaklah sah salat kecuali dengannya. Tidaklah sah salat kecuali dengan apa? Menghadap Ka'bah. Di sini perhatikan bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan hukum dari istiqbalul Ka'bah. Hukum dari gerakan menghadap
Ka'bah, atau sebagian ulama mengistilahkan dengan istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Karena memang kiblat bagi kaum muslimin adalah Ka'bah, Baitullah. Beliau menyebutkan di sini wa huwa ruknun, dan menghadap Ka'bah dalam salat itu adalah rukun. Demikian pendapat beliau. Ya, beliau berpendapat bahwasanya menghadap Ka'bah itu adalah rukun. Perlu kita ingat kembali apa definisi rukun di dalam salat? Man yadhkur lana? Siapa yang bisa menyebutkan apa makna rukun salat? Umar, ma huwa ruknun? Naam, ma yatimmu bihi syai'ul ladzi huwa fihi wa yalzamu min adami wujudihi butlanu ma huwa ruknun fihi. Definisi rukun. Yang mana konsekuensinya apa? Ketika Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan istiqbalul Ka'bah itu rukun salat, berarti gerakan istiqbalul Ka'bah itu berada di dalam salat ataukah di luar salat? Ketika suatu gerakan salat dihukumi rukun, berarti jika suatu amalan dihukumi sebagai rukun salat, berarti dia di dalam ibadah salat atau di luar ibadah salat? Di dalam. Ya. Bedanya rukun dengan syarat kan itu. Ya. Sama-sama tidak sah salat kecuali dengan melakukannya, baik rukun maupun syarat. Bedanya apa? Kalau rukun dia berada di dalam ibadah salat itu, adapun syarat di luar ibadah salat. Nah, di sini Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan bahwasanya istiqbalul Ka'bah itu rukun. Adapun kebanyakan para ulama menyatakan istiqbalul Ka'bah itu sebagai syarat. Syarat sahnya salat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Beliau menyatakan ittafaqal muslimuna ala anna at-tawajjuha nahwal baiti syartun min syuruti sihhatis salati. Bahkan beliau di sini menukilkan ijma', menukilkan atau menyatakan ittifaq al-muslimin. Beliau menyatakan ittafaqal muslimun, kaum muslimin bersepakat ala anna tawajjuha nahwal bait, bahwasanya menghadap al-bait, yaitu menghadap Ka'bah, syartun min syuruti sihhatis shalah, merupakan syarat sahnya ibadah salat, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dimanapun engkau keluar maka hadapkan wajahmu ke arah al-masjidil haram, yaitu ke arah Ka'bah. Demikian, ya. Sebagian ulama menukilkan bahwasanya merupakan ittifaqul muslimin, bahwasanya menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya salat. Sehingga sebagian ulama berpendapat menghadap kiblat itu bukan bagian dari ibadah salat. Artinya tidak di dalam ibadah salat itu, tapi di luar ibadah salat. Sebagaimana syarat sah salat yang lain, yaitu yang dimulai dengan Islam. Syarat sah salat itu Islam, kemudian al-aql, berakal, kemudian bulugh, ya, sudah mencapai usia baligh, dukhulul waqt, sudah masuk waktu salat. Ya, kalau belum masuk waktu salat, ya tidak sah salat seseorang. Kemudian sitrul aurah, menutup aurat, itu juga merupakan syarat sah salat. Kemudian ijtinabun najasah, menjauhi perkara-perkara najis, baik di badan, pakaian maupun di tempat salat.
Kemudian istiqbalul Ka'bah atau istiqbalul qiblah ma'al qudrah dan niat. Ini 9 syarat sah salat yang disebutkan oleh sebagian ulama. Tapi sekali lagi, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan pendapat beliau bahwasanya istiqbalul Ka'bah, beliau berpandangan itu sebagai apa? Rukun. Sebagai rukun. Maka inilah ijtihad beliau. Beliau berpendapat demikian. Qala rahimahullah ats-tsani, kita lanjutkan poin yang kedua. Wa yasqutul istiqbalu 'anil muharibi fi salatil khauf. Perhatikan, beliau menyebutkan furu' sekarang. Permasalahan-permasalahan cabang dari istiqbalul Ka'bah yang terkait dengan menghadap kiblat di dalam salat. Beliau berpendapat menghadap kiblat itu adalah rukun salat. Menghadap Ka'bah itu merupakan rukun salat, sehingga tidak sah salat seseorang sampai dia menghadap Ka'bah. Tapi ternyata ada di sana beberapa kondisi di mana menghadap Ka'bah ketika salat itu menjadi gugur. Menjadi apa? Gugur. Di antaranya beliau sebutkan wa yasqutul istiqbalu 'anil muharibi fi salatil khauf. Gugur kewajiban atau rukun menghadap kiblat bagi seorang yang sedang berperang di saat mengerjakan salat khauf. Jadi ketika seorang mujahid, seorang yang sedang berada di medan jihad, medan tempur, ketika perang sedang berkecamuk, mengerjakan salat khauf, tidak memungkinkan bagi dia ketika mengerjakan salat khauf itu untuk menghadap kiblat, maka gugur rukun ini. Wal qitalis syadid, dan ketika perang sedang sengit, ya, perang di medan jihad sedang berlangsung sangat sengit, maka menjadi gugur kewajiban untuk menghadap kiblat di saat salat khauf. Berikutnya, kondisi yang lain yang menjadikan gugurnya rukun menghadap Ka'bah, wa 'anil 'ajizi anhu, gugur dari seorang yang tidak mampu darinya, kal marid, seperti seorang yang sedang sakit. Seorang yang sedang sakit, misalnya dia di atas tempat tidur berbaring, tidak bisa menghadap Ka'bah ketika sholat, maka gugur. Rukun tersebut menjadi apa? Gugur. Au man kana fis safinah, atau orang yang sedang berada di atas kapal. Nah, ini kan kita sering, mungkin ada yang safar ke Pulau Jawa atau ke Sulawesi atau yang kemanapun, terkadang naik kapal, ya, tidak mampu untuk sholat menghadap Ka'bah, maka menjadi gugur rukun tersebut. Awis sayyarah, awit ta'irah, atau seorang yang sedang melakukan perjalanan di atas mobil atau di atas pesawat, idza khasyiya khurujul waqti, jika dikhawatirkan keluarnya waktu salat. Jika dikhawatirkan keluarnya waktu salat, artinya tidak ada kesempatan lagi untuk mengerjakan salat. Kalau menunggu turun dari kendaraan, turun dari kapal, atau turun dari mobil, atau turun dari pesawat, waktu salatnya akan habis. Maka mau tidak mau dia harus mengerjakan salat tersebut di atas kendaraan, baik safinah, kapal, ataupun sayyarah, mobil dan pesawat, atau kendaraan yang lain, kereta misalnya, kereta api. Tidak ada pilihan lain, dia harus mengerjakan sholat di atas kendaraan. Dan arah kendaraan berubah-ubah, terkadang mengarah ke barat, terkadang ke timur, terkadang berbelok ke arah utara, dan seterusnya. Tidak mungkin bagi dia untuk menetap, ya, tetap terus menghadap kiblat dari awal sholat sampai akhir sholat. Tidak mungkin bagi dia, maka menjadi gugur.
rukun ini. Qala rahimahullah, kondisi yang lain, wa amman kana yusalli nafilatan aw witran wa huwa yasiru rakiban dabbatan aw ghairaha. Gugur pula rukun menghadap kiblat ini bagi seorang yang salat nafilah. Salat apa? Salat sunnah, salat mustahabbah, apapun itu. Aw witran, atau salat witir. Salat witir juga masuk kategori ini, ya. Baik itu salat duha atau salat sunnah rawatib dan lain sebagainya. Gugur kewajiban ini jika dia mengerjakan salat mustahabbah, salat sunnah atau salat nafilah atau salat witir dalam keadaan dia berjalan mengendarai hewan tunggangan atau selainnya, kendaraan yang lain. Wa yustahabbu lahu idza amkana ay yastaqbila bihal qiblata 'inda takbiratil ihram, dan disunahkan, perhatikan, disunahkan bagi orang yang sedang salat sunnah ini, yang sedang berada di atas kendaraan, jika memungkinkan baginya untuk menghadapkan kendaraan atau hewan tunggangan yang dia naiki ke arah kiblat. Jadi dia menghadap kiblat beserta hewan tunggangannya atau kendaraannya ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, ya, kondisinya sedang naik kendaraan, dia mau sholat, jika memungkinkan maka dianjurkan ketika takbiratul ihram dia menghadap kiblat beserta kendaraannya atau hewan tunggangannya. Allahu Akbar. Baru setelah itu, thumma yattajihu biha haitsu kanat wijhatuhu atau wujhatuhu. Kemudian setelah takbiratul ihram, silahkan dia menghadap kemanapun kendaraan tadi mengarah atau hewan tunggangan tadi mengarah, ya, ke arah manapun, ya. Jadi yang disunahkan adalah menghadap kiblat ketika takbiratul ihram jika memungkinkan. Ats-tsalitsu, kemudian yang ketiga, wa yajibu ala kulli man kana musyahidan lil ka'bati ay yastaqbila 'ainaha. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana ketika seorang sedang berada di hadapan Ka'bah, dia bisa melihat Ka'bah langsung. Kalau kita di sini kan sholat menghadap ke arah kiblat, ya, karena kiblat berada di arah ke arah barat kita, maka kita menghadap ke arah barat. Adapun zat Ka'bahnya kita tidak melihat langsung, sehingga kita hanya menghadap ke arah barat. Adapun bagi seorang yang bisa melihat langsung Ka'bah, mungkin dia sedang umrah atau sedang berhaji, sedang berada di dekat Ka'bah, atau mungkin orang yang memang tinggal di sana, wajib bagi setiap orang yang bisa melihat langsung Ka'bah untuk menghadap ke arah Ka'bah, yaitu zat Ka'bahnya. Wa amma man kana ghaira musyahidin laha fayastaqbilu jihataha. Adapun bagi barang siapa yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Kalau kita sekarang tinggal di Indonesia, kota Mekah, tempat Ka'bah berada di arah barat kita, maka kita menghadap ke arah barat. Walaupun kalau mungkin ditarik garis lurus, apakah arah kita ini kalau ditarik garis lurus itu mengenai Ka'bah tepat? Belum tentu. Tapi kita tidak dibebani kewajiban untuk itu. Yang penting kita sudah menghadap ke arah Ka'bah, maka itu sudah cukup. Adapun bagi barang siapa yang bisa melihat langsung Ka'bah, maka wajib menghadap ke zat Ka'bah tersebut, tidak boleh miring.
Karena dia bisa melihat langsung. Bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya, qala rahimahullah hukmus salati ila ghairil ka'bati khata'an. Pembahasan berikutnya, hukum salat tidak menghadap ke arah Ka'bah karena keliru, karena kesalahan. Bagaimana hukumnya? Ar-rabi', poin yang keempat, wa in shalla ila ghairil qiblati li ghaimin aw ghairihi ba'dal ijtihadi wa taharri jazat salatuhu. Jika seseorang salat tidak menghadap kiblat, tidak menghadap ke arah Ka'bah karena kondisi mendung, kabut, ya. Misalnya kondisi mendung, kabut, kita tidak bisa menentukan arah. Kita tahu arah Ka'bah adalah di arah barat, tapi karena kondisi mendung, kondisi kabut, kita tidak bisa menentukan mana arah barat ini. Tidak bawa kompas. Kalau ada kompas masih bisa dilihat kompas arah barat ke arah mana. Nah, dia bisa menentukan. Tapi kondisinya misalnya tidak membawa kompas, ya, tidak bisa melihat matahari. Kalau ada matahari kan bisa kita tentukan. Oh, matahari ke arah sana. Ini jam berapa? Sebelum zuhur. Nah, berarti di sana arah timur. Berarti arah barat berlawanan dengan arah matahari. Contohnya. Tapi ini kondisinya mendung, matahari tidak terlihat, ya. Atau kondisi yang lain, kabut misalnya. Ba'dal ijtihad, setelah dia berijtihad, bersungguh-sungguh mencari arah kiblat, wa taharri, bersungguh-sungguh mencari, tapi ternyata salah. Setelah mendungnya hilang, baru kelihatan matahari. Oh, berarti saya tadi tidak menghadap ke arah barat. Ya, salah. Maka jazat salatuhu, salatnya tetap sah. Ya, tetap sah. Wala i'adat alaih, dan tidak wajib bagi dia untuk mengulangi salatnya. Karena apa? Karena dia tidak bisa melihat arah kiblat, tidak bisa menentukan arah mata angin, dan dia sudah bersungguh-sungguh berijtihad mencari arah kiblat tapi ternyata salah. Maka salatnya tetap apa? Sah. Tidak perlu mengulangi salatnya tadi. Al-khamis, yang kelima, terakhir di pembahasan ini, wa idza jaa man yathiqu bihi wa huwa yusalli fa akhbarahu bi jihatiha ay bi jihatil Ka'bah. Jika seseorang sedang dalam keadaan salat, arah kiblatnya salah, kemudian ada datang orang yang amanah, yang bisa dipercaya, memberitakan kepadanya tentang arah Ka'bah. Kamu salah, Ka'bah ke arah sebelah sana, berlawanan dengan arahmu. Orang yang mengabarkan arah kiblat ini orang yang amanah, bisa dipercaya. Fa'alaihi ayyubadira ila istiqbaliha. Maka wajib bagi orang yang sedang sholat tadi, yang salah arah kiblatnya, wajib untuk bersegera menghadap ke arah kiblat yang diberitakan orang tadi. Wa sholatuhu sahihah, dan sholatnya tetap sah. Beberapa rakaat yang mungkin dia sudah kerjakan dalam keadaan arah kiblatnya salah, tetap sah. Tapi dengan catatan apa? Dia sebelumnya sudah bersungguh-sungguh mencari arah kiblat, tapi ternyata salah. Maka jika ada orang yang mengabarkan tentang arah kiblat, orang itu thiqah, bisa dipercaya, amanah, maka wajib untuk dia segera mengubah arah salatnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi launa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.